Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini ya. Ini pertemuan yang ke-11 kalau tidak salah. Nah, di pertemuan ini kita akan membuat ya, untuk mencoba membuat sebuah project menggunakan CodeIgniter. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah project berkaitan dengan data alumni gitu ya. Jadi kita akan membuat data alumni Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Nah, dalam project kali ini yang perlu kita persiapkan adalah ada beberapa hal ya yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah temanya dulu. Temanya adalah kita membuat sebuah project tentang data alumni. Nah, ini adalah tema project kita adalah terkait dengan data alumni. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang tentunya adalah kita mempersiapkan tabel ya, tabel yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita yang pertama adalah kita siapkan dulu satu data alumni tentunya. Nah, untuk data alumni sendiri ini nanti bisa kita minta untuk meregister ya atau mendaftarkan alumni. Kemudian yang kedua adalah mungkin quest book ya atau buku tamu, tapi sudah jarang dipakai lah kalau buku tamu, tapi tidak apa-apa, nanti kita buat saja ada buku tamu. Kemudian juga setelah kita tentukan misalnya, nanti silahkan diurutkan ya kira-kira butuhnya tabel apa saja nanti. Nah, kemudian setelah kita membuat sebuah tabel, maka yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah framework yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan untuk dari sisi backend itu kita menggunakan framework CodeIgniter ya tentunya. Kemudian untuk sisi front end ya atau tampilannya kita menggunakan Bootstrap. Nah, tapi ada yang berbeda kali ini. Untuk framework CodeIgniter nanti kita akan gunakan ini Harvia Code ya sebagai CRUD generatornya, karena untuk mempercepat proses pembuatan program. Dan kemudian untuk sisi front end-nya ini saya akan menggunakan sebuah template namanya admin LTA. Oke ya. Nah, kenapa kita menggunakan pertama ada hal Harvia Code seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa kita sebagai programmer atau yang ingin belajar programmer, maka kita dituntut untuk selalu update ya terhadap hal-hal yang baru, apalagi di bidang programming. Artinya banyak sekali yang selalu berkembang di teknologi programming, dan itu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi ya atau yang program yang akan kita bangun. Nah, kalau dulu aplikasi web terutama itu masih banyak yang statis ya, tapi dengan perkembangan teknologi kemudian juga perkembangan dari programming web itu sendiri, maka sampai dengan sekarang itu dimudahkan sekali kita dalam mengerjakan project-project pembuatan aplikasi terutama berbasis web gitu ya. Kalau dulu kita misalnya mau membuat web
kita bisa menggunakan apa namanya PHP saja itu ya sebagai bahan dasarnya, kemudian dikombinasi dengan HTML. Nah, namun sekarang kita dituntut untuk mempelajari hal-hal baru seperti ya framework gitu ya. Yang memang bahan dasarnya adalah PHP. Namun di sini kita dituntut untuk belajar frameworknya. Kenapa? Karena ini lebih memudahkan dalam proses atau pengembangan dari si aplikasi. Kemudian tidak cukup sampai di situ saja. Ketika framework coordinator itu berjalan, maka orang akan coba untuk mencari memudahkan lagi sih penggunaan framework coordinator. Nah, salah satunya adalah dengan menciptakan sebuah CRUD generator ya, contoh saja, dan banyak yang lain juga. Nah, itu adalah untuk memudahkan kita dalam membuat salah satunya adalah CRUD ya, yang memang wajib dalam sebuah program ya, terdiri dari inputan, kemudian update, hapus data, kemudian menampilkan data. Nah, ini adalah salah satu kemudahan-kemudahan yang bisa sebenarnya kita bisa manfaatkan juga ya untuk membuat sebuah project, sehingga project pengerjaan kita yang tadinya lama ini bisa dalam waktu satu, tinggal kita berbicaranya terhadap apa sih yang akan kita bangun gitu ya, apa sih yang mau kita sampaikan. Nah, jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini tentunya teman-teman sudah berpikirnya bukan lagi bagaimana cara saya untuk memprogram sesuatu, tapi berpikirnya bagaimana saya bisa menciptakan sebuah konsep, sebuah ide baru, membuat sebuah project gitu ya, atau membuat sebuah inputan apa sih yang kira-kira bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, terkait kembali lagi ke topik tadi, yang kedua adalah bagian front end ya. Kita sebenarnya dengan adanya Bootstrap ini sendiri itu sudah dimudahkan ya tentunya dalam pembuatan atau melakukan desain terhadap sebuah program ya atau aplikasi berbasis web. Dengan adanya Bootstrap sebenarnya sudah dimudahkan, tetapi kita juga bisa lebih cepat lagi itu dalam mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi ya, salah satunya dengan memanfaatkan apa dari front end framework Bootstrap. Kemudian orang coba untuk mengembangkan sebuah template itu ya. Nah, template yang sebenarnya di situ fiturnya itu sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, dan ini yang saya juga lakukan ya. Artinya ketika saya membuat sebuah project, kalau saya hanya mengandalkan dari sisi pengetahuan tentang Bootstrap saja, terkadang ide itu tidak muncul. Nah, maka saya coba untuk mencari sebuah solusi gimana sih supaya bisa lebih cepat, kemudian ide itu bisa keluar. Nah, salah satunya saya adalah memanfaatkan sebuah template ya, yang paling umum itu adalah template admin LTE. Kenapa? Karena sifatnya gratis, dan ada juga yang lain-lain ya, seperti Gantiela dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan admin LTE karena sifatnya yang pertama adalah free, kemudian dia dibangun menggunakan framework coordinator ya, framework Bootstrap, sehingga saya tinggal mengambil beberapa file ya yang di admin LTE yang saya butuhkan untuk misalnya mengembangkan sebuah aplikasi atau program yang saya bangun gitu, sehingga program yang akan saya bangun itu bisa lebih cepat gitu ya. Dengan adanya framework coordinator, kemudian Bootstrap itu sudah cepat, tapi dengan adanya seperti Harvia Code sebagai CRUD generator, kemudian admin LTE untuk sebagai front end template-nya, maka ini jauh lebih cepat lagi gitu ya membuat aplikasi web. Tinggal teman-teman berpikirnya, oke, saya akan membuat idenya membuat apa nih project gitu ya, sehingga yang tadinya project itu bisa lama ya kalau dia pakai yang biasa, kemudian kita pakai framework itu cepat. Nah, kalau ini kita bisa lebih cepat lagi gitu ya, karena idenya sudah ada. Bagi teman-teman yang misalnya basic untuk seni di bidang programming ya, dalam artian untuk desain itu kurang, nah maka teman-teman bisa memanfaatkan admin LTE. Jadi dari situ nanti bisa mengembangkan, nanti tampilan aplikasinya mau seperti apa gitu ya, karena di admin LTE ini banyak sekali, ibarat kata toko
bangunan yang sudah tersedia semua itu ya, tinggal kita mau menggunakan. Nah kalau Bootstrap kita kan masih mau mendesain dulu itu, mau mendesain dulu tampilan webnya, tapi di sini di admin LTE kita tinggal pakai nih, kita mau pakainya seperti apa, tinggal kita modifikasi sedikit, nah nanti tinggal sudah jadi. Oke ya. Nah sebelum kita bahas terkait dengan database-nya, yang pertama adalah kita mulai dari front end-nya dulu ya. Bootstrap, perkenalan dulu terhadap Bootstrap, karena yang untuk yang bagian ini kemarin sudah kita bahas sedikit. Nanti tinggal kita coba implementasikan. Oke, untuk mendapatkan admin LTE ya, template ini silahkan di searching ya, banyak sekali karena sifatnya yang free, kemudian punya fitur yang lengkap ya. Nah, ini bisa dikunjungi di admin LTE ya, dibangun menggunakan framework coordinator framework Bootstrap ya sebagai bahan desainnya, kemudian dikombinasikan dengan JavaScript ya. Nah, ya jadilah sebuah template yang sangat bagus ya, dan banyak sekali digunakan untuk membangun atau mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis web. Oke, nah ini kita lihat ya tampilannya dari si admin LTE. Jadi di sini sudah banyak sekali fitur-fiturnya ya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi memikirkan harus buat seperti apa, Nah tinggal diambil saja mau yang mana, yang bagian mana yang mau diambil. Nah kemudian di sini juga ada yang sifatnya berbayar ya. Jadi kalau misalnya saya tidak mau pakai yang gratisan, mau berbayar, nah di sini ada juga yang berbayar sekitar $49 ya. Itu kalau dikurskan berapa ya, sekitar ya hampir 700-an nggak ya, 700 ribuan. Nah tapi kita ambil yang free saja, yang gratis itu ya, yang oke, kita download saja admin LTE. Nanti kita bongkar ya isinya seperti apa. Nah hampir semua project saya menggunakan admin LTE sebagai kerangka dasar ya untuk membangun project-project aplikasi. Kemudian juga fiturnya juga lengkap gitu ya. Nah selain ini saya kadang menggunakan template juga, namanya Gantiela itu ya, Gantiela, dan itu bisa digunakan juga. Nah di sini ada seri admin LTE yang sudah terbaru ya, ada seri 3. Ini admin LTE 3.0. Nah 34. Nah ini kita download ya untuk admin LTE. Ini ada yang seri 2. Nanti teman-teman bisa bebas memilih ya mau pakai yang seri berapa. Seri 3 boleh itu ya. Saya gunakan yang seri 3 yang baru ya. Oke, proses download. Filenya lumayan agak sedikit besar ya, kurang lebih sekitar 35 mega kayaknya. Oke. Nah, kalau yang 35 ini beberapa fitur perbaikan ya. Space-nya fixed navbar itu perbaikannya. Kemudian fixed anchor ya, color on buttonnya, kemudian beberapa perbaikan tapi tidak terlalu banyak ya yang signifikan untuk perbaikannya. Oke, nah sudah selesai downloadnya. Nah sekarang kita lihat, ini saya copy paste dulu ya, saya pindahkan dulu ke
drive D aja dulu ya, ke drive D. template. Oke, nah sini saya ekstrak. Nah, nanti kita coba masukkan ke coordinator. Namun sebelum saya masukkan ke dalam coordinator, ini kita jelaskan dulu ya. Kita lihat dulu fitur-fiturnya. Ini bisa langsung dibuka ya, tanpa harus menggunakan web server ya. Karena dia bahasa HTML dan JavaScript. Oke, nah ini adalah tampilan dari si admin LTE. Ini yang seri 3. Kalau yang seri 2 dia agak sedikit lebih polos lagi. Nah, ini beberapa fitur ya, tampilannya. Ini dashboardnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan dashboard ini untuk membangun bagian administrator atau bagian back end dari sebuah program, gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan. Pilihannya di sini ada beberapa pilihan ya. Versi 1 seperti ini. Di sini ada untuk informasi ya, informasi. Kemudian ini ada chartnya. Chartnya juga banyak pilihannya. Kemudian juga untuk chat juga sudah ada ya. Jadi kalau teman-teman bisa misalnya mau membangun sebuah aplikasi chat, nah nanti bisa digunakan ini. Oke, kalender juga sudah tersedia ada di sini. Ini yang dashboard seri 1, kemudian kita lihat dashboard versi 2. Nah, ini yang versi 2 ya, agak lebih polos lagi. Minimalis, kemudian yang bagian atas informasi. Kemudian chartnya, kemudian ini sebagai informasi juga. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Oke, nah ini dashboard. Kemudian kita lihat dashboard yang ketiga. Dia ada 3 ya pilihan dashboardnya. Ada dashboard 1, 2, 3. Nanti teman-teman terserah mau pakai yang berapa. Kira-kira yang suka itu ya. Atau kalau mau mendesain sendiri ya silahkan, tidak masalah. Jadi kalau saya suka pakai yang sudah ada saja, karena itu termasuk membantu dalam proses pengerjaan project-project aplikasi ya. Jadi kita tinggal berfokus kepada output yang mau kita sampaikan. Jadi kita tidak terlalu pusing harus memikirkan desain. Tapi kalau teman-teman punya kreativitas yang tinggi, mau pakai ini juga bisa, atau misalnya mengembangkan dari awal ya silahkan. Tapi yang jelas butuh waktu juga untuk mengembangkan. Nah, ini dashboard yang ketiga ya, lebih banyak tampilan chart ya. Kemudian juga ini lebih banyak untuk ke produk e-commerce kayaknya ya. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan produk e-commerce, nah pakai saja yang dashboard 3. Kemudian selain dashboard, pilihannya ada widget ya. Widget ini bisa tools-tools yang bisa dimanfaatkan ya untuk mempercantik tampilan sebuah aplikasi yang kita bangun ya. Ada beberapa pilihan, infobook seperti ini, kemudian infobook with ya, kemudian ini pakai gradient, ini ada sedikit perbedaan ya. Kemudian ini small box, nah, nanti kemudian ada card ya. Kemudian banyak sih pilihannya, ada color variation, kemudian ada untuk yang chat, direct chat. Nah, ini ada beberapa pilihan, kemudian ada social widget. Jadi maksud saya ini semua adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan aplikasi yang akan kita bangun ya. Bisa saja kita mengkombinasikan dashboard itu pakai misalnya pakai widgetnya ini itu ya, atau yang lain tuh nanti tergantung kreativitas teman-teman. Kemudian selain widget ini ada layout ya.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah top navigasi ya. Nah, top navigasi itu seperti ini. Yang bagian atas ini ya, standar. Nah, ini kalau misalnya kita mau membangun backend dari sisi administratornya mau pakai top navigasi, bisa seperti ini. Kemudian ada juga top navigasi sidebar ya. Nah, ya seperti ini ya. Oke. Kemudian ada box fixed gitu ya. Box fixed, ada fixed sidebar. Kita coba buka lagi, ada fixed sidebar, kemudian fixed navbar ya. Fixed footer. Kemudian ada collab. Nah, ya, kalau mau mengembangkan aplikasi mobile juga bisa ya. Kemudian ini yang layout ya. Nah, ini ada 6 layout yang bisa dipakai. Kemudian bagian bawah adalah chart ya. Kalau misalnya mau membangun sebuah grafik gitu ya, nanti bisa digunakan beberapa pilihan chart gitu ya. Jadi tidak usah bingung mau membuat desainnya mau seperti apa, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ada pie chart, kemudian ada dalam bentuk bar ya chartnya. Kemudian ada float. Jadi banyak sekali variasi-variasi grafik. Nah, ini dibangun menggunakan juga JavaScript. Kemudian ada inline itu ya. Nah, jadi ada 3 pilihan chartnya, chart JavaScript, kemudian float sama inline. Kemudian di sini juga ada UI element ya. Di sini general. Nah, di sini ada untuk pemilihan tema, warna ya, primary, secondary, info, sukses, warning, sama danger. Kemudian ada black, ada color yang lain kalau mau mengembangkan. Jadi ini pada dasarnya framework Bootstrap yang sudah dikembangkan lagi ya di dalam template, sehingga prosesnya pewarnaannya juga lebih banyak gitu ya. Kemudian juga sudah beberapa dimodifikasi ini untuk alert ya, informasi. Kemudian ada tab bagian bawah ini, kemudian ada progress bar, ada vertical bar, kemudian di sini ada collapse ya. Ini kalau misalnya mau menampilkan sebuah animasi juga ada, sudah ada carousel ya. Ini bisa ditaruh misalnya di bagian halaman di bagian header bisa, atau bagian konten bagian tengah ya, untuk menginformasikan sebuah tampilan sebuah web yang aktif gitu ya. Kemudian juga untuk tipografinya ada heading 1 sampai 6. Terus teksnya ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada quotes. Nah, di sini ada quotes ya. Kemudian ada order list sama order list ya. Ada beberapa pilihan juga. Ini yang general. Kemudian untuk icon, nah ini icon ini ada beberapa pilihan ya. Ini adalah font awesome. Nah, kita coba buka. Kemudian ada iconic icon. Dia mengambilnya pertama adalah dari font awesome ya. Ini bisa teman-teman buka sini font awesome. Jadi pilihannya bisa digunakan itu. Oke, masih proses. Oke, sambil menunggu font awesome ya, kita coba buka yang lain. Ini ada button karena dia butuh network jaringan internet ya untuk melihatnya. Nah, di button sendiri ada beberapa pilihan.
ada yang default ya, default, ada normal ini, kemudian large, kemudian ada small, extra small, flat, kemudian disable. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat sebuah button yang kecil, itu bisa digunakan BTNSM small. Kemudian untuk outline-nya ini ada beberapa pilihan button ya, yang sudah tinggal nanti disesuaikan dengan desain ya, atau nilai imajinasi teman-teman untuk membangunnya seperti apa. Kemudian ada gradient button ya, kemudian ada block button sama aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kita mau buttonnya itu ada gambar, kemudian mendeskripsikan untuk misalnya sih, kalau saya sering menggunakan untuk misalnya membuat aplikasi mobile gitu ya. Jadi saya bangunnya untuk aplikasi buttonnya ini kadang menggunakan aplikasi button, dan nanti ya tampilannya seperti aplikasi mobile, jadi tinggal tombol saja, tinggal diklik gitu. Ini juga ada appended button, sleep button, kemudian ada radio button. Nah, ini yang button beberapa pilihan, silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi banyak sekali variasi-variasi button yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ada slider. Oke, ini bisa digunakan. Slider kalau misalnya kita mau menentukan nilai sesuatu ya, atau misalnya kita membuat sebuah aplikasi survei, atau misalnya membuat perhitungan ya, matematis. Nah, ini bisa kita gunakan slider. Nah, kemudian juga di sini ada modal ya, UI elemennya di modal. Kemarin kita sudah coba praktekkan ya, modal. Nah, seperti ini. Jadi pilihannya juga banyak. Ada biru, merah, kuning, hijau ya, kayak pelangi. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau proses simpan ya, simpan prosesnya berhasil, nah itu ya. Nah, nanti ada button yang keluar di sini. Ini menggunakan JavaScript. Oke, ini juga sama. Kemudian juga ada tools ya, sama. Nah, selain button, kemudian juga ada navbar yang bisa kita gunakan. Modal ya, modal alert, navbar. Nah, ini navbarnya, beberapa pilihan navbar yang bisa digunakan. Oke. Navbar yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah timeline ya. Nah, timeline. Kemudian ada ribbons. Nah, kemudian yang sering kita gunakan juga itu adalah form. Jadi di sini ada beberapa form, general form elemen ya. Tampilan formnya nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi kita bisa bervariasi untuk mendesain sebuah form. Tinggal kita ambil mana yang kita adopsi. Ada advanced element form ya, beberapa pilihannya, termasuk nanti untuk penanggalan. Nah ya, jadi tanggalnya sudah bisa kita set. Oke, nah gitu, otomatis juga. Nah ya, jadi kalau untuk penanggalan kita otomatisasi saja. Selanjutnya adalah editor ya. Editornya penting juga. Jadi kalau kita misalnya untuk menuliskan sebuah berita, atau misalnya membuat editor seperti yang agak teks panjang, nah ini kita bisa menggunakan WC HTML5 ya, simple fast editor. Ini bisa sampai tampilan bersama seperti Office ya. Kemudian ada validasi ya, kita contohkan. Nah, validasi. Jadi dia sudah otomatisasi validasi. Kemudian ada tabel. Yang di sini untuk tabelnya ada pilihan simple tabel ya, sederhana tabelnya, termasuk sudah ada tombol search itu ya. Nah itu, tapi ini belum jalan tabelnya. Nah, yang kemudian yang kedua ada data table. Nah, ini yang sudah otomatisasi ya. Data table sudah ada
tabelnya, kemudian ada paginasinya ya. Nah, kemudian kalau yang bawah ini sudah ada tombol searchingnya. Jadi kalau kita misalnya mau cari 1.7 ya, 1.7. Nah, jadi yang tampil 1.7. Jadi secara otomatis kita tidak perlu mempersiapkan untuk form pencarian. Pakai saja tabel, data tabel, nanti sudah otomatis sudah ada pencarian juga, gitu ya. Atau kita misalnya mau pakai yang Mozilla 1.7 ya, atau Firefox 1.0. Nah, jadi yang tampil 1.0 gitu. Jadi sebenarnya memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi juga untuk pencarian data tabel. Ini juga sering saya pakai. Kemudian ada JS Grid ya. Nah, ini bisa digunakan untuk tabel. Nanti sesuaikan saja kebutuhan. Ada tabel. Kemudian ada beberapa tambahan ya. Misalnya di sini ada kalender. Kemudian galeri. Ada mailbox, inbox ya. Compose, read, page. Nah, di page ini ada beberapa pilihan invoice. Jadi kalau mau membuat tagihan, profile, e-commerce, project, ya. Kemudian kontak nih, terakhir kontak. Jadi banyak sekali page ini yang bisa kita gunakan. Kemudian ada extras ya. Nah, di extras ini kalau misalnya nanti kita buat ya form login di ekstrak. Jadi kalau misalnya register pendaftaran, misalnya pendaftaran alumni nanti ya kita buat lock screen, error. Nah, kalau error bisa nanti kita misalnya ketika mengakses datanya tidak temukan, nanti bisa kita buatkan untuk error ya. Oke, kemudian ini ada dokumentasinya ya, dokumentasi, script code-nya juga ada. Nah, ini yang font awesome tadi ya, awesome tidak langsung. Oke, itu sebenarnya font awesome digunakan kalau misalnya kita mau mengasih keterangan gambar, sebenarnya sih misalnya gambar telepon gitu ya, itu seperti itu. Extras, dokumentasi, level, kemudian important. Oke, nah ini beberapa menu-menu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah project menggunakan admin LTA gitu ya. Oke, nah kira-kira itu penjelasan terkait dengan admin LTA. Nah, silakan nanti teman-teman cari juga yang lain, template-template yang lain bisa dimanfaatkan, tapi usahakan cari yang free ya, atau kalau memang punya keuangan lebih beli saja template ya yang komplit. Nah, itu bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi, atau misalnya mau jadikan bisnis juga bisa membuat sebuah template lagi yang dimodifikasi. Misalnya kita ini kan masih terpisah-pisah nih satu-satu. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan lagi, misalnya kita membuat sebuah template untuk website sekolah. Nah, nanti teman-teman bisa jual lagi itu ya, bisa jual lagi untuk membuat desain misalnya template sekolah atau pemerintahan, tapi dengan menggunakan misalnya admin LTA. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu juga, itu lebih memudahkan lagi itu ya, atau yang lainnya juga bisa. Oke, atau teman-teman punya ide mau membuat yang versi yang sama misalnya, atau yang versi admin LTA tapi versi teman-teman juga, nah, itu bisa ya. Silahkan nanti ke pengembangan. Oke, selanjutnya adalah kita coba implementasikan admin LTA ini ke dalam CodeIgniter ya. Langkah pertama adalah kita persiapkan dulu CodeIgniter-nya.
Nah, karena kita kemarin sudah apa namanya di CI 3 2020 sudah ada aset, maka kita ganti nama yang lain ya. Kita ganti namanya menjadi, kita buat siapkan dulu foldernya, folder kita buat apa ya, tema aja ya, tema. Lalu kita buat admin LTE saja, admin, sorry jangan admin ya, tema LTE itu aja, LTE. Nah, jadi temanya di sini semua ya, file aset temanya di sini. Oke, tema LTE. Oke, nah selanjutnya adalah kita buka tadi ya LTE. Nah, yang perlu kita copy paste yang kita persiapkan, ini bisa kita lihat datanya ya di sini. View pick source. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini. Pertama adalah plugin Phone Awesome. Kemudian plugin ya, this plugin ya. Ada yang pasti kita copy paste. Plugin sama this. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan yang pertama adalah this, kemudian plugin ya. Nah, kita coba copy paste sama build ya, build ada file JavaScript build this plugin. Nah, ini kita copy, kemudian kita taruh di folder yang barusan kita buat tadi, tema LTE. Atau kita taruh di aset, enggak masalah, di aset sini ya, di aset enggak masalah, jadi enggak ngaruh juga sih karena filenya juga berbeda itu ya. Oke, kita taruh di aset saja ya, biar ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita taruh di aset, kita paste. Nah, supaya kalau filenya tidak numpuk jadi satu ya, kalau dia sama nanti numpuk. Nah, kebetulan ini beda-beda, tidak masalah, jadi kita bisa manfaatkan aset. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat sebuah file ya. Kita lihat dulu. Oke, nah di sini kita buat sebuah view. Kita buat ini dulu, view ya. Kita siapkan dulu di view-nya. Oke, kita buat folder. Admin LTE. Nah, kita buat admin LTE, jadi di CI di aplikasi ada view admin LTE. Nah, kita buat taruh filenya di sini. Kita coba copy paste semuanya, copy paste. Jadi kita buat sebuah view baru ya. Admin LTE, kita ini contoh saja dulu, kita buat sebuah file baru. Ini kita kasih nama header aja dulu ya, header itu, header titik php. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan dulu menggunakan controller. Kita buat sebuah controller, ke file, saya ambil copy paste.
saving dulu, namanya admin gitu ya, admin. Saving. Ini contoh, nanti kita rubah lagi, kita hapus dulu. View blog. Nah, tadi kita kasih nama adalah header gitu ya, header. Ini adalah admin. Kita cek dulu localhost CI3 2020 index admin. Kalau C3 index php blog file header. Oke. Jadi di sini kurang, bukan blog ya, tapi namanya tadi adalah admin LTE gitu ya. Oke. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, tinggal kita perbaiki bagian headernya tadi ya. Jangan lupa kita tambahkan base URL. Nah, di base URL-nya kita tambahkan di sini adalah, ingat di bagian link ya, di bagian link ini perlu diperhatikan, ada bagian link href php echo base URL asset ya, plugin. Nanti kalau tidak tampil kita tambahkan index gitu ya. Kita copy paste 2 3 di disk juga bagian link ya, ingat di bagian link. Oke, kita saving. Oke, nah ya, jadi sudah tampil. Kemudian jangan lupa juga di bagian akhir, nanti kita pecah lagi nih, nanti kita pecah. Oke, nah ini juga kita kasih base URL plugin, ingat 3 folder plugin disk tadi ya. Oke. Oke, kita saving. Oke, nah, sudah jalan ya JavaScript-nya. Tapi ini masih belum aktif ya, karena kita belum modifikasi. Nah, ini cara-cara implementasi template admin LTE ke dalam CodeIgniter. Sekarang sudah jalan, nanti kita pisah sesuai dengan project yang akan kita bangun. Oke, nah silakan dicoba dulu, kemudian nanti install dulu seperti ini ya, baru nanti kita lanjutkan ke penerapannya ke dalam project yang akan kita bangun.